Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Azari dengan NIM 19211030. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu perancangan ruang dalam 1 jurusan arsitektur. Konsep berpikir perancang adalah latar belakang. Setelah mengetahui latar belakang dari perancang interior, maka perancang akan mengambil suatu tema atau konsep. Setelah itu perancang akan membentuk suatu elemen desain, baru mengimplementasi, baru perancang akan mengambil elemen pembentuk ruang, setelah itu mengimplementasikan lagi elemen pelengkap ruang, implementasi lagi, sehingga akan menghasil bangunan yang utuh, dan hasil desain ini akan perancang tampilkan dalam bentuk animasi. Latar belakang bangunan perpustakaan, maka perancang akan mengambil konsep metafora dengan tema metafora sebagai simbol kebiasaan budaya penduduk Panipahan, di mana konsep perancangan ini akan mencerminkan kebiasaan aktivitas masyarakat Panipahan dan mengangkat suatu simbol yang akan dijadikan sebagai objek bangunan. Kebiasaan penduduk Panipahan adalah sebagai nelayan, dan simbol yang sangat menonjol adalah Tanjak Melayu. Tanjak Melayu ini adalah merupakan penutup kepala yang biasa dipakai oleh penduduk Panipahan. Penduduk Panipahan ini terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pasir Mokapas, dan di situ ada suatu kota yang namanya Kota Panipahan yang mayoritasnya adalah orang Melayu. Jadi kebanggaan orang Melayu ini adalah memakai tanjak Melayu. Tanjak inilah yang nanti saya jadikan sebagai simbol bentuk bangunan saya, dan saya gabungkan dengan bentuk kerjaan penduduk Panipahan adalah sebagai nelayan. Khusus konsep perancangan ruang dalam atau perancangan ruang interior, perancang mengambil konsep futuristik. Hal ini karena konsep ini sangat cocok dengan konsep bangunan metafora. Dengan perancangan ruang dalam dengan konsep futuristik akan menciptakan suasana dan nuansa yang ingin perancang terapkan pada bangunan. Alasan perancang mengambil ruang diskusi dan ruang membaca atau mengambil konsep futuristik adalah ruang diskusi. Ruang diskusi adalah ruang ini sangat menarik dari segi filosofi yang perancang inginkan. Ruang membaca, yaitu ruang ini merupakan ruangan utama karena ini merupakan bangunan perpustakaan. Alasan mengambil konsep futuristik ada 3. Yang pertama, karena sesuai dengan tema dan konsep perancangan, yaitu konsep metafora dengan tema metafora sebagai simbol kebiasaan dan budaya. Yang kedua, karena konsep futuristik ini sesuai dengan suasana dan nuansa yang ingin perancang ciptakan. Dan yang ketiga, karena konsep futuristik simple dan unik bagi perancang. Elemen desain yaitu ada garis, bidang, warna, dan tekstur. Garis itu dibagi menjadi 2, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Di mana garis horizontal biasanya menciptakan suasana damai, harmonis, sedangkan garis vertikal itu menciptakan suasana tegang atau menimbulkan suatu tekstur, dan dia merupakan gabungan sehingga suasana menjadi utuh. Sedangkan bidang adalah kumpulan titik menjadi suatu garis. Garis akan menjadi suatu bidang akan menghasilkan suatu bentuk, dan bentuk akan menghasilkan suatu ruangan. Sedangkan warna adalah komponen pelengkap agar ruangan lebih nyaman. Biasanya warna ini biasa digunakan banyak orang agar seseorang bisa merasakan nyaman atau seseorang bisa menimbulkan suasana nuansa dari objek atau ruangan yang tersebut. Tekstur adalah kesan yang akan ditampilkan pada suatu objek atau suatu benda. Oke, kita masuk saja ke implementasi. Implementasi pada ruang membaca. Di sini ada ruang membaca, yaitu ada garis. Garis yaitu adalah suatu kumpulan titik menjadi suatu garis, dan garis akan menjadi suatu bidang. Bidang akan menjadi suatu bentuk, dan bentuk akan menjadi suatu ruangan. Ruang inilah disebut dengan ruangan interior. Oke, kita akan zoom, kita lihat yang dimana yang disebut garis, yaitu garis vertikal. Garis vertikal adalah bagian ini garis vertikal. Ini garis vertikal yaitu tegak lurus, sedangkan garis horizontal dia ini, yaitu ini juga garis vertikal. Ini garis vertikal. Ini garis horizontal. Oke.
Bidang. Bidang adalah merupakan kumpulan dari lantai, dinding, sehingga akan menjadi suatu bidang. Ini bidang. Kita masuk ke warna. Warna adalah yaitu sebenarnya warna ini saya menggunakan warna putih, tetapi karena ada kombinasi dari warna alami yaitu warna kayu, itu menghasilkan warna kecoklatan. Ini warna kayu ini nanti akan saya buat ini warna kayu yang menghasilkan warna kecoklatan. Ini warna lantai itu saya menggunakan plesteran kayu yaitu warna kayu keputihan, dan ini vegetasi atau tumbuhan yaitu berwarna hijau. Warna kursi ini nanti warna merah dan bervariasi lah. Jadi warna ini, ruang ini akan menimbulkan suatu kesan yaitu kesan yang bervariasi. Hal ini perancang sudah setting atau perancang sudah inginkan bahwa ruang ini supaya nanti tidak terjadi kesan yang monoton, sehingga perancang membentuk suatu warna seperti itu supaya ruang ini bisa dinikmati dan membuat orang nyaman di dalamnya. Di sini ada tekstur. Tekstur adalah yaitu dari kita lihat dari motif kayu itu menimbulkan tekstur kasar dan tekstur halus, yaitu pada ini pada meja yaitu ada tekstur itu ini ada karpet nanti yaitu dia akan menghasilkan tekstur yang bisa dikatakan lembut. Di sini tekstur halus yaitu motif kayu. Jadi motif kayu ini banyak teksturnya, ada halus, kasar dan sebagainya. Tekstur yang dihasilkan dari setiap elemen berbeda sehingga membentuk suatu keharmonisan, dan pada saat dilihat pengguna tidak akan merasa bosan pada ruangan tersebut. Oke, kita implementasi garis kepada ruangan koleksi, yaitu ruang koleksi lebih banyak menggunakan garis vertikal, yaitu terdapat pada pembatas antara ruangan membaca dan ruang koleksi. Di sini perancang menggunakan kayak seperti rongga-rongga, alasannya agar cahaya yang ada di ruang membaca bisa dipantulkan ke ruangan koleksi dan sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi yang nyaman dan sirkulasi lancar. Di sini di bagian ini yaitu rak buku menyatu dengan dinding itu menggunakan garis horizontal, ini horizontal, dan motif kayu juga menggunakan garis horizontal. Oke, kita ke slide selanjutnya. Bidang di sini yaitu merupakan yang seperti saya jelaskan tadi, merupakan titik membentuk suatu garis. Garis ini akan membentuk suatu bidang, dan bidang ini akan membentuk suatu bentuk, dan bentuk ini akan menghasilkan ruangan. Ini ruangannya. Inilah ruangan interior. Pada ruangan interior ini, ruang koleksi di bagian ini perancang menggunakan yaitu seperti gerbang. Tujuannya agar ruang ini tidak monoton dan kaku saat digunakan. Jadi ruang ini bisa bervariasi. Sedangkan di bagian tampak kiri ini menggunakan akuarium ikan. Jadi yang perancang bayangkan adalah ketika seseorang masuk, seseorang bisa tidak merasa ruang ini monoton, tapi ruang ini bebas penglihatan. Walaupun ini bebas penglihatan, bisa lihat akuarium dan ada gerbang. Jadi seakan-akan pengguna tidak merasa ruang ini kaku dan monoton, dan mereka bisa menikmati suasana di ruangan ini. Di bagian pelapon ini yaitu ada menggunakan kaca hitam. Kaca hitam ini yaitu berfungsi sebagai skylight yang menyatu dengan pelapon. Jadi di pelapon itu ada kaca hitam yang berfungsi agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Agar cahaya itu tidak panas, maka perancang menggunakan kaca berwarna hitam supaya cahaya tersebut bisa disaring lagi sehingga dalam ruangan tidak terjadi kepanasan, tetapi hanya cahayanya saja. Warna merah yang terdapat pada penghubung pelapon yaitu pada bagian dinding bagian atas itu menggunakan warna merah. Alasannya adalah agar ruangan tersebut lebih mengikuti warna yang dari furnitur, karena kan di bagian
elemen tadi dijelaskan warna itu bervariasi yang akan menghasilkan suatu hal yang tidak membosankan. Karena itu perancang menyesuaikan dengan warna furnitur agar ruangan tersebut lebih menyatu. Warna kuning digunakan untuk memantulkan cahaya agar lebih terang. Ini warna kuning. Sedangkan warna biru berfungsi untuk kombinasi agar ruangan tidak monoton dan menunjukkan gradasi pada plafon. Baru kita implementasi kepada ruang membaca. Pertama adalah lantai. Ini lantai, kita bisa zoom. Saya akan zoom. Ini lantai ini itu menggunakan plesteran kayu, yaitu akan menghasilkan suatu garis, yaitu bisa dikatakan vertikal. Sedangkan ini rumput perancang gunakan di bagian depan. Jadi di bagian depan ini ada suatu kayak tempat perkumpulan. Ini supaya dari tempat ini ke tempat ini dia berbeda suasananya. Ini suasananya seperti kayak modern, dan sedangkan di sini dia lebih kayak seperti alam. Karpet ini yaitu agar ruangan ini membedakan ruang ini dengan ini. Karpet ini, jadi karpet ini bisa menghasilkan suatu suasana yang menarik lah. Di sini dinding, di bagian dinding ini ada plesteran kayu ini. Dan di bagian dinding ini, di bagian ini akan menggunakan dinding XPT agar cahaya bisa dipantulkan. Oke, kita masuk. Sedangkan ini menggunakan cat berwarna putih. Sini bagian dinding udah. Ini bagian pelapon. Jadi pelapon ini adalah kaca berwarna hitam atau skylight. Jadi kaca ini yang nantinya akan membuat gradasi atau ini pelafon ruang membaca, yaitu ada warna hitam. Warna hitam ini adalah kaca. Kaca ini itu bagian ini dan ini kaca hitam. Ini berfungsi agar ruangan tersebut lebih terang dan tidak gelap. Dan ini kaca hitam ini sebagai skylight, yaitu terdapat di atas plafon yang menyatu agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Ini warna merah tadi, warna merah ini warna biru, dan ini warna kuning. Implementasi kepada ruangan koleksi, yaitu pada ruang koleksi hanya menggunakan satu lantai, yaitu lantai plesteran kayu. Hal ini agar ketika hal ini karena apabila terjadi pencahayaan yang terang di ruangan membaca, otomatis cahayanya bisa dipantulkan kepada ruangan koleksi ini. Dan di bagian dinding di sini menggunakan batu alam. Batu alam di sini adalah digunakan agar suasana ini seperti di alam. Karena kan di sini ada kolam, akuarium. Di sini kan ada akuarium, otomatis akuarium kan melambangkan suatu seperti di dalam laut, dan perancang menggunakan ini agar ruangan ini sesuai. Sedangkan plesteran kayu ini agar tulisan di sini lebih menonjol, sedangkan ini menggunakan plesteran yang halus agar ruangan ini bisa bervariasi. Ini adalah pelapon, sama ini pelapon kaca hitam. Bedanya di sini, di kaca hitam ini di setiap bagian ini menggunakan kaca hitam atau skylight agar cahaya bisa masuk ke dalam bangunan. Dan di bagian sini juga ada, di sini dibuat seperti selang-seling. Jadi kalau seandainya sini kaca hitam, di sini cahaya buatan, kaca hitam cahaya buatan. Jadi ruang ini seperti kalau seandainya terjadi mati lampu atau sebagainya ya, misalnya. Jadi ruang ini tetap terang dia dan tidak gelap. Di sini ada elemen pelengkap ruangan, yaitu elemennya adalah warna putih, merah, biru, kuning, keputihan, pudar, warna kayu, batu alam. Pencahayaannya pencahaya alami, pencahaya buatan, akustik menggunakan peredap suara, furnitur, kursi, rak, buku, meja, vegetasi agar ruangan lebih adem. Kita masuk ke warna. Ini warna putih.
yaitu di bagian tertentu. Warna putih merupakan warna netral yang melambangkan kebersihan, kesucian, dan suasana terang. Dan warna biru kepudaran atau disebut warna aqua merupakan warna yang ingin dingin dan lembut. Warna kuning, yaitu kuning adalah warna yang dapat mengangkat suasana hati seseorang. Warna tersebut memiliki sifat yang membantu kamu merasa positif dan optimis. Dalam ilmu psikologi, artinya warna kuning ini merupakan simbol imajinasi, kepandaian, dan kebahagiaan. Warna yang dapat dari kayu, warna tersebut dapat memberikan kontras dan gradasi pada ruangan. Alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami yaitu menggunakan skylight yang terhubung dengan plafon. Akustik itu untuk peredam suara digunakan pada ruangan membaca, karena ruang membaca itu ruangan yang paling utama, sedangkan ruang koleksi hanya digunakan di bagian tertentu. Yaitu saya perancang akan menggunakan bahan yaitu bahan spyboard. Yang ini pasang ini memiliki kelebihan peredam suara. Ruang berpori dari bahan serat polyester bernama spyboard. Bahan peredam spyboard hadir dengan warna coklat. Ukurannya ya ini ada 60 cm dan 240 cm. Ketebalannya 12 mm. Ini akan dipasang di bagian tertentu saja. Material ini digunakan untuk meredam gema atau penyerap kelebihan suara ruangan. Pemasangan peredam gema spot dapat dibungkus dengan kain atau wallpaper peredam suara. Furniturnya adalah ini ruangan membaca. Ada ruangan membaca ini ada kursi warna merah, kursi seperti ini, dan kursi ini kursi meja. Dan ini ada juga kursi seperti ini, furnitur ini. Ini juga furniturnya. Furnitur ini akan menghasilkan suatu bentuk yang bervariasi dengan bentuk furnitur yang berbeda-beda. Vegetasinya adalah ini. Vegetasi. Ini rak buku di ruang koleksi. Ini raknya lebih menyatu, dan rak ini di bagian ruangan koleksi juga terdapat ini ini terdapat akuarium ikan. Di sini rak buku yang menyatu. Implementasi kepada ruang membaca. Implementasi kepada ruang membaca warnanya adalah ini warna kayu. Ini warna kayu kecoklatan, warna plester, warna tumbuhan, warna merah dari kursi, warna kayu coklatan muda, dan warna putih. Warna yang dipakai pada umumnya adalah warna putih, tetapi karena digabungkan dengan warna kayu dinding, warna vegetasi, dan warna furnitur sehingga ruangan lebih menarik dan tidak kaku. Ini pencahayaan alami. Untuk pencahayaan alami yaitu di bagian ini pencahayaan alami, atau di bagian ini. Pencahayaan alami berfungsi untuk memanfaatkan cahaya matahari ke dalam bangunan menggunakan material kaca hitam atau ribbon untuk mengurangi cahaya matahari yang berlebihan atau silau. Ini. Jadi di bagian ini ada cahaya buatan. Jadi ini seperti selang-seling. Jadi kalau di sini ada cahaya alami, di sini ada cahaya buatan, alami buatan. Pencahayaan alami terdapat di plafon, yaitu di bagian yang telah ditentukan dipasang kaca berwarna hitam agar radiasi cahaya masuk ke dalam bangunan tidak panas atau tidak silau. Ini cahaya buatan. Ini akustik. Jadi akustik akan dipasang pada setiap dinding ini. Ini ada furniturnya ada ini. Ada ini furnitur peletakannya di sini, dan di sini furniturnya. Di sini juga ada furnitur gabungan, ada ini. Dan vegetasinya adalah di sini, di bagian ini vegetasi bagi ini. Alasannya dibuat seperti ini agar tidak monoton dan diletakkan di tempat-tempat yang diinginkan yang telah ditentukan, supaya ruangan ini lebih bervariasi dan tidak monoton.
Implementasi kepada ruangan koleksi. Ruang koleksi warnanya itu ini ada warna biru, biru keterangan. Ini adalah tempat duduk dan ini adalah warna putih. Ini warna putih juga, tetapi warna ini akan berubah jika ada cahaya lampu karena cahaya lampu yang akan dipantulkan. Karena di bagian lantai ini dia menggunakan warna kayu keputihan atau kayak kekuning-kuningan. Ini bagian pencahayaan. Pencahayaan ini adalah pencahayaan alami, ini pencahayaan buatan. Sama seperti pelafon di ruangan membaca. Pencahayaan alami terdapat di pelafon, yaitu di bagian yang telah ditentukan akan dipasang kaca berwarna hitam agar saat radiasi masuk ke dalam ruangan tidak panas. Di sini cahaya buatan. Ini adalah akustik. Akustik hanya dipasang pada ruang tertentu, yaitu bagian sini dan di sini, di bagian sini. Monitor yang digunakan pada ruang koleksi itu ada rak buku seperti tempat duduk ini, dan rak buku yang ini di bagian ini ada cahaya kayak seperti lampu, dan ini akuarium ikan. Suasana di ruangan koleksi. Ke gambar kerja. Jadi ini bentuk utuhnya. Nah, ruang koleksi, ruang membaca. Ruang membaca panjangnya adalah 2700 cm, sedangkan lebarnya adalah 1100 cm. Ruang koleksi yaitu lebarnya adalah 1400 cm, yang ini 200 cm. Panjangnya adalah 1100 cm. Panjang ini adalah 600, ini adalah 1000. Ini adalah potongannya. Jadi di sini ada tempat duduk yang menyatu pada lantai. Ini merupakan yang lantai rumput. Di sini brodininya warna putih, furnitur kayak di sini ada rak buku. Ini lantai. Ini adalah potongan dari potongan AA. Ini potongan AA. Potongannya seperti ini. Ini dia. Ini potongan BB. Itu dia. Potongannya seperti ini. Jadi menghadap ke arah sana. Jadi kelihatan seperti ini dia. Ini adalah tampak dari proyeksi seperti ini nanti. Ruangan membaca. Ini ruangan koleksi. Dan ini tampak isometri. Ini dia isometri. Ini perspektif ruang membaca, perspektif ruang koleksi, dan terima kasih.